siang semuanya. Apa kabar? Bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan tetap lancar ya. Ini udah memasuki lebih dari 2 minggu ya. Nggak kerasa. Saya Karo, staf setia menemani Anda di acara Rumpi dan Secret. Wah. Daniel juga dengan baju unyu-unyu di pojok sana ya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi ramai apa nih menjadi spekulasi orang itu gara-gara instastory-nya Ria Ricis ya. Ini lagi ramai di infotainment juga lagi banyak banget ya. Gara-garanya. Jadi ini adalah postingan, kayaknya postingan instastory Ria Ricis, tapi cuma sebentar terus dihapus. Cuma namanya netizen kan gercep ya. Mereka tuh daya sensitivitasnya tuh tinggi gitu ya. Kalau ngerasa kayak ada apa-apa langsung cekrek gitu. Nah ini terus diposting lagi di TikTok. Jadi rame deh. Apa sih? Kenapa dihapus? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Oke, bunyinya adalah gini. Penyebab hancurnya rumah tangga. 1. Suami selalu membela keluarganya dibanding istrinya. 2. Selalu dengar omongan keluarganya. 3. Mertua selalu mau terlibat dalam urusan rumah tangga. 4. Lebih memilih ribut dengan istri daripada ribut sama orang tua dan saudaranya. 5. Suami selalu diam kalau ibu dan saudaranya menjelek-jelekan istrinya. Ini kayaknya poin 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini semuanya kayak sama ya, poinnya sama ya. Terus ada lagi ya. Terus 6. Walaupun orang tua dan saudaranya salah tetap dibela dan istri disalahkan. Itu masih sama juga poinnya. 7. Suami tidak jujur soal keuangan. Nah itu baru beda poinnya. 8. Lebih royal ke orang lain daripada istrinya. 9. Suami yang selalu selingkuh. Dan 10. Meminjamkan barang yang di rumah tanpa bicara dulu sama istri. Dan 11. Nggak kelihatan lah ya gitu ya. Apa iya ini penyebab hancurnya rumah tangga? Kenapa diposting itu ya kan? Apalagi ini sebelum ini rame dan viral, itu juga rame 2 hari yang lalu tuh Ricis berlibur ke Singapura. Cuma berdua aja, nggak sama suaminya. Karena memang kebetulan suaminya juga lagi syuting web series gitu ya kan gitu. Cuman ada lagi di postingannya yang ini lagi memeluk anaknya, bunyinya adalah definisi memeluk diri sendiri. Lah kan cocokologi, ada apakah ini gitu. Coba kita lihat, kita pernah tanya sebenarnya sama Ria Ricis sama Tengku Rian ya. Kalau kan mereka kan banyak dituding, diomongin orang. Bagaimana mereka menghadapi itu? Itu 1. Yang kedua, bagaimana mereka menghadapi jika yang namanya kan orang baru nikah kan, banyak hal-hal yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya, tuh baru ketahuan apa yang mereka lakukan kalau ternyata mereka melihat pasangan itu kok kayak beda banget waktu sama sebelum pacarannya. Kita lihat jawaban mereka berikut ini. Selama ini orang banyak komen kalau kamu tuh numpang hidup sama aku, bisa punya karir di dunia entertain dan banyak followers karena aku. Kalau seandainya 5 tahun ke depan, kalau beritanya gitu-gitu aja, nah kamu gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Aku nggak pernah dengar, tapi dari netizen seperti itu, jadi yang ya udah aja gitu kan. Toh kerjaan kan kita yang ngelakuin. Kita yang penting selama istri masih terpenuhi, anak terpenuhi dan rumah terpenuhi ya. Komentar orang sih terserah, yang penting di dalam kalian itu yang penting itu ya. Kita masih punya Allah, jadi ya biar mereka dan Allah aja yang berurusan. Tuh, ada satu lagi. Kalau ada yang berubah dia bilang, mendingan gimana? Jawaban mereka adalah nanya. Mendingan langsung tanya, didiskusikan, jadi dikomunikasikan gitu ya. Oh tadi poin terakhir yang nggak kebaca tuh, Daniel yang bacain. Diam-diam memberi uang kepada keluarga orang tua ya. Kalau aku sih nggak apa-apa kalau pasangan diam-diam memberi uang ke orang tua. Kalau diam-diam memberikan uang kepada orang tuanya orang lain, nah itu baru masalah ya kak. Oke lanjut. Orang tuanya siapa gitu yang nggak ada hubungannya, nah itu baru masalah. Oke, komentar netizen coba kita baca ya. Ricis kan pelit, roti sepotong aja akhirnya sampai dipecat. Mungkin suaminya ngasih ke ortunya tapi si Ricis nggak suka. Apakah ngasih roti maksudnya? Nggak, jadi berikut ya. Ya gimana ya, dijulitin ipar sama mertua, kelakuannya absurd gitu. Anak diajak segala naik speedboat, kadang istri lempeng aja masih dijulitin mertua dan ipar, apalagi yang kayak kamu. Netizennya tuh agak jahat ya. Oke lanjut. Ya ini gimana ya, makanya jadi istri tuh yang benar jangan pecicilan. Udah punya anak tapi sifatnya masih kayak anak-anak. Mertua lihatnya juga malu. Oke, ini semua membela mertuanya kayaknya ya. Lakinya ilfil kali Min sama tingkah lakunya. Min. Yang berikut ada lagi komentarnya. Aduh, berat juga ya jadi public figure ya. Kita nggak tahu sebenarnya emang beneran ada apa, ada kaitannya nggak sih sama postingannya Ricis atau enggak. Kalaupun emang nggak ada kaitannya, kenapa dia tiba-tiba posting itu, ya kan? Gitulah.
kurang lebih ya. Nah, kalau yang berikut ini kita langsung ke bintang tamu. Ini bintang tamu kita ini juga ya. Kan kemarin rame ada yang inisial R gitu ya. Orang kaya baru, artis gitu ya, yang katanya terlibat pencucian uang. Nah, apakah ini bintang tamu kita? Karena kemarin bintang tamu kita ini ya, ini dulu adalah pemain sinetron. Menikah 7 tahun, ya kan? 3 tahun terakhir punya bisnis kosmetik. Tapi kemarin anniversary bisnis kosmetiknya yang ketiga itu diselenggarakan dengan mewah sekali. Mewah, mengundang artis-artis papan atas gitu ya. Hanya dalam 3 tahun bisa seberhasil itu. Ada cerita apa di baliknya? Kita lihat dulu profilnya Cindy dan Randy berikut ini. Sempat viral karena perayaan ulang tahun kamu ya. Betul. Sekaligus juga perayaan klinik juga ya. Iya, mewah sekali ya kan. Langsung lihat tuh tangannya, wah berkilauan. Harus gitu. Harus gitu. Karena kan pegang suami pakai tangan. Baru turun ke hati, baru turun ke dompet. Oke, ya. Tapi kita flashback dulu ya. Randy ini dulu adalah pemain sinetron, tapi kamu betul-betul memutuskan untuk keluar dari dunia hiburan gara-gara diancam ya sama orang tuanya sih. Enggak juga. Iya. Keputusan bersama itu. Keputusan bersama ya, dan memutuskan pada saat itu mengawali bisnisnya dengan menjadi doorshipper sepatu. Ya. Doorshipper sepatu Dropshipper. ya. Dan saking banyaknya sampai kalian harus ngontrak rumah untuk karena banyak sepatu-sepatu. Bukan rumah sih, itu lebih tepatnya kos-kosan. Kos-kosan, dan kalian tinggal di situ sama sepatu-sepatu. Ya, Iya. sama baby juga di situ. Sama baby. Dan kamu katanya saking bungkusin pernah capek sampai mimisan. Iya, mimisan. Iya bener pernah. banget. Oh, itu awal-awal pernikahan ya? Awal-awal. Oh, oke. Baik, kita sekarang flashback dulu. Seperti apa sih sinetronnya Randy? Yang berikut ini. Istrinya lihat lagi bilang gini, ganteng ya. Lagi dulu gimana maksudnya? Ganteng. Oh, ganteng. Sekarang maksudnya. Itu pas pada saat lihat sinetron itu. Kurus banget ya. Berarti bukan Kurus aku ya. doang yang naik, kamu juga yang. Happy dong ya. Itu era berapa itu? 2010 Umur berapa waktu berarti. itu? Umur berapa? 18 mungkin Oh, ya. 18 tahun. Tapi benar kamu katanya pernah ada masa di mana kamu dapat peran utama, tapi kamu ke lokasi syutingnya naik motor, sementara peran-peran yang lain yang bukan Nungguin. peran tamu udah naik mobil gitu. Pernah. Pernah? Pernah. Jadi waktu itu proses ya, namanya proses ya. Terusnya kita di jalan, itu sambil bawa dagangan juga. Udah bawa dagang sepatu barang-barang. Itu Pakaian. pakaian ya. Iya. Ada sepatu juga. Nah, di situ hujan juga kan. Akhirnya kita melipirlah ke warung makan Tegal, sempat di situ. Nah, ditelepon-teleponin tuh sama tim unitnya. Karena kan peran utamanya itu kan selalu nempel ya. Iya. Sama si Kalau Lucian. kamu nggak datang nggak syuting tuh. Iya. Ya udah akhirnya sampai sana, sorry ya, maaf ya, telat soalnya naik motor. Tapi ya semuanya kan teman, jadi mereka mah simpel aja. Oh, mereka tahu lah. Jadi kamu itu selain main sinetron juga udah dagang. Kenapa honor dulu main sinetron kurang? Emang darah dia Padang. Suka berdagang, berniaga. Memang suka aja berniaga. Orang tua kebetulan Padang juga dan memang udah berbisnis orang tua itu. Itu waktu itu udah sama kamu? Iya. Bersama- 1 tahun terakhir deh pokoknya. Yang mana nih? 1 tahun Itu sebelum yang- berhenti entertain. Iya udah sama kamu. Yang pas kamu bawa pakaian gitu. Oh, ya itu aku udah. yang nilepin. Oh itu udah. Dagangannya Itu udah. kamu yang suka dilepin. Itu udah nikah atau baru pacaran? Baru pacaran. Baru pacaran. Jadi kamu dampingin dia emang dari sejak naik motor Iya bawa-bawa dong, dagangan dari ya? motor Mio. Motor salah satu brand. Dari nol. Oke, terus ya tadi kan kamu bilang kamu memutuskan untuk berhenti dari dunia hiburan gitu, ya karena kesepakatan berdua. Itu emang karena ya itu jujurly why? Pertama memang mertua itu juga kurang srek ya, kurang mengizinin ya. Kalau kamu Gitu lah. artis. Tapi di luar itu emang kita juga hobi bisnis. Hobi bisnis. Jadi fokus di situ. Iya, kita keputusan bersama ya udah kita bisnis aja nih. Nanti jadi talent ya kedepannya mungkin kalau punya kesempatan lagi untuk sekedar promotion produk ya. Gitu sih. Itu. Dan kamu katanya juga pernah jadi bidan. Ya, terus tapi ya gitu ya, pekerjaan sama bayarannya Aku sih nikmatin proses itu. cuman Ya waktu itu memang ada pilihan yang emang hidup kan penuh pilihan kan. Setiap apapun pekerjaan aku syukurin kayak aku bekerja dengan baik pasti uang ngikutin. Iya, Prinsip betul. aku kayak gitu kan. Nah memang waktu itu ada pilihan hidup yang memang agak berat ya kan. Dan aku nggak bisa jalan dua-duanya. Jadi Karena harus buat pilih. aku nggak akan bisa gede gitu loh. Ya kan kalau kita nggak fokus sama satu titik. jadi yang kamu pilih dagang. dagang. Oke, dagang.
dan berkat pilihan itu sekarang. Dan mereka berdua ini juga rajin membagikan kontennya di TikTok ya, viral juga. Ada salah satu yang menjadi perhatian adalah betapa sayangnya gitu ya suami ini sama istrinya dimanja-manja gitu ya. Padahal meskipun kamu katanya setelah menikah itu berat badannya naik banyak sekali. Kamu juga sih sebenarnya berdua ya. Jadi Bunda ini pada saat nikah itu dia ngidamnya banyak makan ya, Jam Bu? 11 siang itu udah makan 8 kali. Oh ini dulu nih. Oh, ini jam 11 siang makan 8 kali. Gitu ya. Oke. Terus ada videonya, coba kita lihat videonya berikut ini. Tapi suaminya tetap cinta ya kan? Karena ya cintanya kan dari hati gitu ya. Enggak, tapi kan kalian akhirnya rame juga orang jadi memperhatikan konten kalian yang tetap mesra gitu ya. Ini tapi kemesraan ini tuh beneran atau hanya sekedar konten? Beneran ya, tetap mesra ya. Coba kita lihat seperti apa sih kemesraan mereka berikut ini. Lihat dong, tangannya pegangan takut hilang. Apa sih ini kamu kalau melihat lagi gitu kemesraan kalian, perjalanan kalian? Apa? Ya, semoga sih kita menjadi pasangan karena menurut aku cinta sejati adalah dia yang mampu menerima kita apa adanya. Dari susah, dari kita berubah fisik, karena kan menurut aku kayak cantik itu nggak mesti langsing ya kan, karena kalau misalkan kita jadi sayang sama aku karena fisik, amit-amit jauh bayi, misalkan aku kurus pun kalau Allah berkehendak gimana kita nggak pernah tahu. Kalau dia lemah imannya tetap Iya aja kan? gitu ya. Itu juga. Tapi alhamdulillah sih aku punya dia. I love you. Love you tuh sayang. Jadi memang Bunda ini beda ya sama yang mantan-mantan sebelumnya ya. Artinya Bunda ini bisa bikin saya rajin nabung gitu loh, bisa bikin saya untuk sukses, usaha sampai bersinar seperti sekarang gitu. Jadi dia ini punya karisma yang bisa menerangi suaminya. Gitu. Tapi emang cita-cita kamu juga kali mau nikah sama gadis desa kan kata kamu. Iya. Iya betul. Oh, aku jadi ikut terharu ya. Randy, kamu bilang tadi bahwa dia ini adalah perempuan yang bisa membuat kamu berubah, membuat kamu punya fokus tujuan masa depan. Gimana caranya? Apa yang dia lakukan sehingga kamu bisa menjadi lelaki yang punya tujuan? Saat itu lagi kita bisnis di daerah Kuningan, Jawa Barat ya. Di situ ada keseriusan agak berbeda gitu daripada sebelum-sebelumnya. Akhirnya saya itu sama dia memulai bisnis benar-benar dari nol. Kita bersabar gitu, mengumpulkan uang rupiah demi rupiah ya, akhirnya dengan perjuangan kita bisa seperti sekarang. Dia pernah mengeluh? Nggak pernah sih. Aku dari dulu nggak pernah juga minta kayak kamu sehari harus store sekian, nggak pernah. Aku nggak pernah juga kayak minta perhiasan atau apa. Baju aja aku pakai baju bekas dia syuting dulu. Ya kan selama 2 tahun kan dia banyak banget baju-baju itu. Aku nggak pernah bertahun-tahun nggak pernah beli baju dulu. Padahal pasti kalau orang tuanya dia pengen yang terbaik buat anaknya ya. Kamu juga menghadapi tantangan dari mertua kamu pasti. Gimana sih? Kamu dapat tantangan dari mertua kamu pasti. Dapat. Jadi waktu saya kontrak ya dekat rumah Cindy. Kita dikasih challenge. Ini gimana nih Ren, harus cepat nikah karena Randy udah di sini. Yang lain tuh banyak yang ngomongin gitu loh. Tapi ini beda-beda rumah gitu dikontrakan ya. Dikontrakan. Ya di situ dikasih challenge, akhirnya kita serius mencari uang. Nah, dan alhamdulillah memang rezekinya ada gitu loh. Rezekinya ada, lancar-lancar sampai kita dapat di titik itu. Sebelum itu juga aku kan dulunya mau nikah sama dokter. Oh iya. Ya, mamaku kan mungkin yang namanya udah punya kepastian kan gitu. Tapi ya namanya jodoh dan ternyata dia yang terbaik di hidup aku. Jadi mereka menikah sudah 7 tahun ya. Di awal pernikahan tadi, sebelum pacaran, waktu sebelum menikah aja dia sudah mendampingin ini, bawa dagangan sambil syuting gitu ya. Pada saat menikah juga tadi menghadapi pilihan, akhirnya Cindy memutuskan untuk mendampingi suaminya tadi berdagang, bungkus-bungkusin kotak sepatu sampai mimisan. Bahkan sempat buka usaha makanan juga ya. Betul. Berangkat pagi Jam 2.
supaya dapat harga yang lebih murah gitu. Bukan dapat daging yang segar. Supaya dapat daging yang segar. Lebih murah juga kali. Iya, jadi aku apa tuh belinya ke kantor sampai hamil 8 bulan. Karena aku waktu itu kerja di lingkungan kayak kantor gitu kan. Sebenarnya ada tuh tukang sayur yang memang Komplek. naik motor gitu lah gitu ke kantor. Cuman ibu-ibu kata ibu-ibu gini, kok Neng nggak pernah beli di tukang sayur ini? Nggak Bu, aku ke pasar aja biar lebih komplit. Padahal ibaratnya kalau ke pasar kan 5.000 dapat banyak. Iya. Pinter ya dia juga ya. Itu bisnis masakan, padahal dia pergi jam 2 pagi. Padahal kamu jam 6 waktu itu masih harus kerja ya. Sampai jatuh sakit. Iya. Padahal lagi hamil itu. Iya, hamil juga ya waktu itu. Dia Iya. lagi hamil berapa bulan? Pernah hamil. Itu perjalanan 7 tahun. Nah, ketika kemarin ada perayaan klinik dan ulang tahunnya dia yang mewah banget dan tangan yang penuh dengan berlian ini ya kan. Dan ada artikel. Ada orang bertanya-tanya, ini kayak beneran jangan-jangan ya kan gara-gara ada artis inisial R yang dicurigai ya. Aduh. Semua yang namanya R deh tuh ya. Termasuk dia kan R. Kamu sekarang sudah dari 7 tahun perjalanan kalian berdua bersama-sama berusaha berbisnis gitu. Udah sampai di titik apa? Kamu bisa mencapai apa kalian berdua? Sampai Udah punya rumah? sudah Mobil? sudah alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Berapa rumah? Doain. Cuma satu. Baru satu. insya Allah. Baru satu. Dari mulai kontrakan kos-kosan itu Nah. sampai sekarang beli rumah. Dari yang awalnya yang petak-petakan pavilion tuh, yang nggak ada pintunya. Nggak ada sekat sama sekali. Terus pindah ke yang 1 tahun itu 4 juta, itu satu rumah di Kuningan, Jawa Barat. Terus saya kontrak lagi di daerah Tangerang. Daerah Tangerang, akhirnya dari situlah kita bisa membeli rumah. Beli rumah di daerah? Daerah Tangerang juga. Daerah Tangerang juga. Dan itu karena mau mulai juga kalian mulai bisnis kosmetik ya? Kamu yang bisnis kosmetik? Aku duluan. Bener katanya kamu utang sama dia? Iya, jadi itu awal banget tuh bisnis kosmetik. Jadi tuh mungkin dia ngelihat keseriusan aku ya, gitu kan. Dia yang nawarin, tapi selain nawarin tuh nggak enak ujungnya. Apa? Balikin ya uang aku 2 minggu lagi. Iya kan? Iya, gitu kata kamu. Iya sayang. Jadi hitungannya modal ya? Artinya Iya. gini loh, kan sebelumnya pernah usaha daging kamu kan, Iya. usaha daging, cuman dilihatnya itu kayak kurang serius nih anak nih, padahal cowoknya itu udah bikin Motongin desain, bikin plastiknya segala macem, akhirnya sakit ya, terusnya selesai, benar-benar nggak disentuh. lanjutin. Nah, ketika dia tertarik sama bisnis berikutnya gitu, si skincare ini saya lihat, wah kayaknya harus dikasih challenge nih bini gue gitu. Iya, tapi 2 minggu dan waktu itu kan 16 juta kayak gede banget kayak. Akhirnya bisa balik modal dari tempo berapa? Balik Nggak kurang dari 2 minggu ya balik 2 ya? minggu. 2 minggu Kurang, balik. sayang, baru semingguan gitu. Ya, pokoknya dibalikin deh. Terus sekarang itu udah berapa kali lipat dari modal kalian 16 juta? Ya kan? Bahas lebih detail lagi ya. Ini beneran bisnis, beneran sukses atau hanya flexing semata? Ya, tapi ada bintang tamu lainnya yang mau kita ajak bincang-bincang juga. Kita lihat dulu profilnya Aura Kasih berikut ini. Aura Kasih, artis dan penyanyi kelahiran 26 Februari 1987 ini mewakili Provinsi Lampung pada Miss Indonesia 2007 dan dikenal dengan singlenya Mari Bercinta. Perempuan asal Bandung ini pernah menikah dengan Erik pada 2018 dan dikaruniai anak bernama Arabella, namun cerai pada 2021. Arabella yang sudah berusia 4 tahun dan sudah hafal surat Al-Fatihah hingga doa makan ini kerap disebut artis seperti mamanya karena wajahnya yang cantik. Ibu satu anak ini Februari kemarin dihujat netizen karena melakukan ritual melukat atau mensucikan diri di Bali hingga dituding melakukan operasi plastik pada hidungnya saat mengunggah foto berhijab pada 31 Maret kemarin. Perempuan yang sudah menjanda hampir 2 tahun ini kerap membuat unggahan dengan caption mencari pasangan baru seperti "Sini ada yang mau aku bor, hatinya." Seperti apa keseruan Aura Kasih dan Arabella? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.